Halo guys, bersama Cabio di KOS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal UM Undip. Dalam ekosistem air, Rhodophyceae berperan sebagai A. Penyedia CO2, B. Pengurai, C. Produsen, D. Konsumen primer, E. Konsumen sekunder. Nah, untuk menjawab soal kali ini, kita akan simak terlebih dahulu untuk pembahasannya. Rhodophyceae atau Rhodophyta merupakan suatu organisme yang berasal dari kingdom Protista. Kingdom Protista. Nah, nama dari Rhodophyta itu diambil dari bahasa Yunani yaitu Rhodos, yang berarti merah. Maka untuk kelompok Rhodophyta ini disebut juga sebagai alga merah. Nah, alga dalam taksonominya dia termasuk dalam kelompok Chromista ya. Nah, ini kelompok Chromista, yaitu Protista mirip tumbuhan. Kenapa kok dia dikatakan mirip tumbuhan? Ya karena untuk Chromista ini mampu melakukan fotosintesis. Jadi sifatnya sama ya dengan tumbuhan, yaitu dapat melakukan fotosintesis. Nah, nanti hasil fotosintesisnya ini akan disimpan dalam bentuk tepung Florida ya. Tepung Floridia atau Floridian ya, sama aja ya. Nah, ini adalah simpanan dari hasil fotosintesis pada Rhodophyta ya. Nah, kemudian karena di sini untuk kelompok Chromista mirip tumbuhan, maka secara taksonomi untuk peran pada ekosistemnya atau relungnya, dia akan bertindak sebagai produsen ya. Nah, ini dia bertindak sebagai produsen atau tingkatan trofik nomor 1 paling dasar ya. Nah, ini tingkatan trofik paling dasar ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun beberapa contoh spesies ya yang sering dikeluarkan dalam ujian. Yang pertama, kita mengenal ada Gracilaria. Gracilaria sp ya. Nah, Gracilaria sp ini sering digunakan untuk bahan agar ya. Nah, untuk bahan agar. Kenapa kok dia digunakan sebagai bahan agar? Karena dia mampu membentuk tepung florid ya. Nah, punya kandungan tepung florid. Nah, kemudian yang kedua ada Palmaria ya. Palmaria palmata. Untuk Palmaria palmata ini
mengandung kaya akan vitamin B ya. Kaya akan vitamin B, di antaranya ada B6 dan B12. Kemudian selain kaya akan vitamin B, juga mengandung zat besi, fluor, dan kalium. Sehingga untuk palmata ini sering digunakan sebagai makanan seperti kayak salad, kemudian ada sop, dan sampai juga ada pizza gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk spesies lainnya, di situ ada Eucheuma ya. Eucheuma spinosum. Nah, untuk Eucheuma spinosum ini atau Eucheuma spinosum ini, dia dimanfaatkan sebagai bahan makanan juga ya. Sebagai bahan makanan dan juga sebagai bahan kosmetik. Nah, jadi ini banyak ya yang memanfaatkan Eucheuma untuk pembuatan bahan-bahan kosmetik seperti itu. Nah, kemudian ada juga Gigartina ya. Gigartina sp. Nah, untuk Gigartina sendiri ini banyak digunakan sebagai pembuatan jelly ya. Kemudian ada agar-agar, kemudian ada es krim. Nah, oke, itu ya untuk kelompok dari Rhodophyta ya. Nah, sekarang kita akan kembali pada soalnya. Kita baca ulang kembali ya soalnya ya. Dalam ekosistem air, Rhodophyceae berperan sebagai, nah, di sini perannya adalah untuk ekosistem ya. Berarti kalau dia ekosistem maka ini berhubungan dengan relung. Nah, tadi berdasarkan tingkatan trofiknya, tingkatan trofik ya, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Di sini yang pertama ada produsen ya, pada tingkat trofik paling dasar. Kemudian ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, maka karena Rhodophyceae ini mampu melakukan fotosintesis, maka di sini perannya dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen atau produsen. Maka jawabannya adalah yang Charlie. Kalau penyedia CO2, ya ini golongannya kelompok heterotrof ya. Nah, ini melalui proses fermentasi dan juga melalui proses respirasinya ya. Kemudian ada pengurai. Nah, ini kelompoknya saprofit ya. Kemudian ada konsumen primer. Nah, ini herbivora ya. Kemudian ada konsumen sekunder. Ini bisa kelompok herbivora maupun omnivora. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Oke, ngono ayo, tarik ulur, semangati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Apabila ada perbedaan pendapat atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.